Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk kita semuanya. Saya Risani, mahasiswa Sekolah Tinggi Ilmu Sosial Raja Haji Tanjung Pinang, mahasiswa Prodi Sosiologi Angkatan 2023. Di sini saya akan mencoba menjelaskan mengenai materi Sistem Ekonomi Indonesia yang kami pelajari pada semester 3 ini. Sebelumnya mohon izin Ibu dosen kami, Ibu Rio Sujarwani, selaku dosen pada mata kuliah kami ini. Baik, semuanya kita langsung aja masuk ke materinya. Baik semuanya, yang pertama kita harus mengetahui apa itu sistem, apa itu ekonomi. Sistem adalah sekumpulan unsur ataupun elemen yang dimana elemen ini saling berkaitan antara satu dan lainnya, yang saling mempengaruhi antara satu dan lain dalam melakukan kegiatan usaha untuk mencapai suatu tujuan yang sama. Ekonomi itu sendiri berasal dari kata Yunani, yaitu oikos, yang berarti keluarga ataupun rumah tangga, dan nomos, ataupun yang berarti peraturan, aturan, dan juga hukum. Ekonomi itu sendiri dapat disimpulkan merupakan sistem aktivitas manusia yang berkaitan dengan produksi, distribusi, pertukaran, dan juga konsumsi barang dan juga jasa. Jadi dapat kita simpulkan sistem ekonomi itu pengertiannya mencakup seluruh proses dan kegiatan masyarakat dalam usaha untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari untuk mencapai kemakmuran ataupun kesejahteraan. Jadi sistem ekonomi itu ialah suatu kumpulan dari aturan-aturan ataupun kebijakan-kebijakan yang dimana saling berkaitan dalam upaya untuk memenuhi kebutuhan untuk mencapai suatu kesejahteraan. Manusia memiliki kebutuhan yang tidak terbatas, namun memiliki sumber daya yang terbatas. Maka dari itu manusia perlu menentukan cara sistem yang terbaik yang mana dapat memanfaatkan sumber daya yang terbatas tersebut. Dan setiap masing-masing bangsa itu memiliki ciri khasnya dalam sistem ekonominya masing-masing. Untuk membedakan hal tersebut dapat kita lihat dari beberapa sudut pandang. Yang pertama, sudut pandang dari sistem pemilikan modal, sistem pemilikan sumber dayanya, lalu kebebasan masyarakatnya itu sendiri, dan juga peranan dari pemerintah dalam sistem ekonomi tersebut. Lalu ada aspek dari sistem ekonomi Indonesia. Aspek sistem ekonomi itu sendiri pengertiannya ialah berkaitan dengan pertahanan nasional yang dapat dijabarkan sebagai berikut. Yang pertama itu ada aspek kehidupan nasional, yang dimana ini berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan bagi masyarakat yang meliputi dari produksi, distribusi, dan juga konsumsi barang-barang dan juga jasa. Lalu ada usaha-usaha untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat secara individu maupun kelompok. Ini dilakukan juga cara-cara dalam kehidupan bermasyarakat untuk memenuhi kebutuhan. Lalu teman-teman sekalian, ada penunjang yang harus ada untuk ketahanan ekonomi. Sistem ekonomi Indonesia itu harus mewujudkan kemakmuran dan kesejahteraan yang secara menyeluruh, adil dan juga merata. Lalu ekonomi kerakyatan juga harus menghindari yang namanya itu ada sistem free fight liberalism, yang mana menguntungkan pelaku ekonomi yang kuat saja. Lalu ada sistem etatisme yang mematikan potensi-potensi unit ekonomi di luar sektor negara. Lalu ada yang terakhir itu monopoli yang merugikan masyarakat itu sendiri dan bertentangan dari cita-cita keadilan sosial. Sistem ekonomi Indonesia itu sendiri juga harus dimantapkan struktur ekonominya secara seimbang antara sektor pertanian, perindustrian, dan juga jasa. Lalu pembangunan ekonomi dilaksanakan sebagai usaha yang dimana ini melibatkan dari pengawasan masyarakat untuk ikut terlibat dalam pertumbuhan ekonomi Indonesia secara aktif. Lalu ada pemerataan pembangunan, dan yang terakhir yaitu kemampuan bersaing. Selanjutnya ialah klasifikasi dari sistem ekonomi. Berdasarkan mekanisme dan juga koordinasinya, klasifikasi ekonomi dapat dibagi beberapa sistem, yaitu sistem ekonomi tradisional yang pertama, yang dimana sistem ekonomi ini didapatkan secara turun-menurun. Dia lebih simpel, sederhana, kegiatan ekonominya itu lingkupnya itu lebih terbatas. Contohnya itu yaitu sistem barter, sistem pertukaran barang. Lalu ada sistem ekonomi komando, yang dimana mekanisme sistem ekonomi ini dilakukan secara terpusat. Jadi sistem
sistem ini dijalankan berdasarkan aturan-aturan yang sudah ditetapkan oleh pihak atas ke bawah. Jadi kontrolnya itu pada para penguasa. Contohnya aturan yang ditetapkan oleh pemerintah untuk dipatuhi dan dijalankan oleh masyarakat itu sendiri. Lalu yang ketiga adalah sistem ekonomi pasar, yang dimana mekanisme pasar yang berdasarkan penawaran dan juga permintaan yang ada di pasar, di mana mekanisme ini itu bergantung pada kesediaan dan juga permintaan produk yang diproduksi. Lalu ada klasifikasi sistem ekonomi berdasarkan ideologinya. Yang pertama yaitu sistem ekonomi kapitalis, di mana sistem ini itu biasanya digunakan oleh negara yang dimana menganut liberalisme ataupun paham kebebasan. Pada sistem ini lebih mengutamakan keuntungan dan hak kepemilikan diakui lebih luas. Jadi peranan pemerintah di sini itu dominannya itu sangat kecil. Mekanisme yang digunakan pun itu bergantung pada ekonomi pasar tadi, yang dimana bergantung pada banyak permintaan dan juga kesediaan produksi. Lalu yang kedua adalah sistem ekonomi sosialis, di mana muncul sistem ini karena tidak penerimaan terhadap negara yang menggunakan sistem ekonomi kapitalis tadi. Karena sistem ekonomi sosialis ini memiliki kepercayaan komunis, yang dimana itu berarti memiliki pandangan semuanya itu harus sama rata dan sama rasa, semuanya itu adil. Sistem ekonomi sosialis ini mengedepankan kebersamaan dalam mencapai kesejahteraannya. Aturan yang berlaku ditetapkan oleh pemerintah dengan memperhatikan keadilan sosial secara menyeluruh. Lalu ada yang ketiga yaitu sistem ekonomi Islam, di mana sistem ekonomi ini berdasarkan aturan-aturan dari kepercayaan dari agama Islam itu sendiri, jadi berdasarkan syariat Islam. Konsep yang digunakan ialah berbagi antar sesama dengan tetap memperhatikan hak yang sudah ada, seperti hak individu, hak umum, dan hak negara. Sistem ekonomi ini dibebaskan dalam pelaksanaannya dengan tetap memperhatikan aturan-aturan yang ditetapkan. Aturan ini sendiri itu berdasarkan aturan agama Islam, seperti mengambil keuntungan yang tidak berlebihan di dalam perekonomian. Lalu yang keempat, yang terakhir adalah sistem ekonomi campuran. Sistem ekonomi campuran ini merupakan sistem ekonomi yang dimana menerapkan sistem lebih dari biasanya. Sistem ekonomi campuran ini berisikan campur dari sistem sosialis tadi dan juga sistem kapitalis, dengan tetap mencari keuntungan untuk terus berkembang. Tapi sistem ini juga tetap harus memperhatikan nilai keadilan sosial antar sesama pelaku ekonomi. Jadi menurut saya klasifikasi sistem ekonomi yang terbaik ialah sistem ekonomi campuran. Kenapa? Sistem kapitalis harus tetap dipertahankan agar pertumbuhan itu tidak stuck pada di zona itu saja. Jadi ada perkembangan pertumbuhan yang lebih baik di kedepannya karena mencari keuntungan, tapi tetap memperhatikan dari kesejahteraan sosial bagi sesama dengan mengaitkan atau menyimbangkan dari paham sosialis tadi. Selanjutnya ialah landasan dari sistem ekonomi Indonesia. Peranan pemerintah di kehidupan ekonomi masyarakat itu dapat dibedakan menjadi 3. Yang pertama ialah membuat peraturan-peraturan dengan tujuan pokok agar kegiatan ekonomi di masyarakat dapat dilakukan berjalan secara normal dan tidak merugikan kepada masyarakat. Lalu yang kedua ialah menjalankan berbagai kebijakan ekonomi, antara lain kebijakan fiskal dan juga kebijakan moneter. Dan yang ketiga ialah secara langsung menjalankan berbagai kegiatan ekonomi sehingga dapat memaksimalkan keuntungan terhadap sosial. Landasan sistem ekonomi Indonesia itu sendiri secara normatif itu berdasarkan Undang-Undang 1945 dan juga Pancasila, yang berarti sistem ekonomi Indonesia itu merupakan sistem ekonomi yang berorientasikan kepada nilai-nilai. Yang pertama yaitu ketuhanan yang Maha Esa, yang berarti etika dan moral menjadikan patokan, bukan materialisme. Lalu yang kedua adalah kemanusiaan yang adil dan juga beradab, yang berarti jangan sampai ada eksploitasi. Dan yang ketiga adalah persatuan Indonesia yang mengutamakan kebersamaan dan kekeluargaan. Dan yang keempat adalah kerakyatan yang mengutamakan kehidupan ekonomi rakyat, bukan hanya di kelompok tertentu aja, tapi hajat hidup orang yang banyak. Lalu yang kelima ialah keadilan sosial.
yang dimana ini merupakan persamaan atau ekspansipasi kemakmuran masyarakat yang utama, bukan kemakmuran bagi seorang orang saja. Dari butir-butir Pancasila yang kita telah sebutkan tadi, dapat kita lihat bersama dan kita simpulkan bahwa keadilan itu menjadi tonggak penggerak dari sistem ekonomi Indonesia. Keadilan merupakan titik tolak antara proses dan tujuan itu berjalan atau tercapai secara sekaligus. Kalau misalkan kita lihat tadi, berarti sistem ekonomi Indonesia itu berdasarkan sistem ekonomi Pancasila, yang mana sistem ekonomi Pancasila ini memiliki ciri yang pertama yaitu koperasi itu sebagai guru perekonomiannya, dan yang kedua roda perekonomiannya ini digerakkan oleh rangsangan ataupun stimulus ekonomi, sosial, dan juga moral. Yang ketiga adanya kehendak yang kuat dari seluruh masyarakat ke arah pemerataan sosial, dan yang keempat ialah nasionalisme menjiwai setiap kebijakan ekonomi. Yang kelima, adanya keseimbangan yang jelas antara perencanaan di tingkat nasional dan juga pelaksanaannya ketika berada di lapangan. Unsur-unsur kebijakan pada ekonomi Indonesia. Yang pertama ialah kebijakan terhadap harga dan upah. Unsur ini meliputi kewajiban seperti melindungi konsumen, produsen, dan juga pekerja. Terhadap konsumen, menghindari harga yang tidak wajar, maka ditetapkanlah harga maksimum. Lalu untuk melindungi produsen dari harga patokan yang di bawah standar, maka ditetapkanlah harga minimum. Untuk pekerja, lalu ditetapkanlah upah minimum ataupun UMR. Lalu yang kedua ialah kebijakan produksi. Ada untuk mengatasi permasalahan adanya ketidakseimbangan yang terjadi antara permintaan dan juga penawaran yang ada. Lalu yang ketiga ialah kebijakan perdagangan, bertujuan untuk membatasi atau menekani barang impor masuk ke dalam negeri sehingga memajukan ekspor guna melindungi industri lokal dari persaingan yang ada pada industri di luar negeri. Empat ialah kebijakan sosial, bertujuan untuk mengurangi ketegangan-ketegangan yang ada yang disebabkan tidak meratanya pembagian pendapatan secara menyeluruh di antara golongan penduduk. Ini muncul dari adanya iri hati ataupun kecemburuan sosial. Yang kelima ialah kebijakan kesempatan kerja untuk mengatasi pengangguran yang ada. Lalu ada kebijakan moneter untuk menjaga nilai mata uang yang beredar tetap stabil nilainya. Yang ketujuh ialah kebijakan keuangan negara dan fiskal. Ini bertujuan untuk mengelola pengeluaran dan juga pemasukan negara dengan baik. Dan yang ke-8 adalah kebijakan industrialisasi, di mana tindakan pemerintah ini bertujuan untuk memberikan arah kepada industri yang sudah ada ataupun yang akan didirikan ke depannya. Pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi adalah suatu proses yang menyebabkan pendapatan per kapita penduduk suatu masyarakat itu meningkat dalam jangka panjang. Hal ini dapat terjadi apabila ada 3 unsur, yaitu yang pertama adanya suatu proses yang terjadi perubahan secara terus-menerus. Yang kedua adanya usaha untuk meningkatkan pendapatan per kapita. Dan yang ketiga ialah kenaikan pendapatan per kapita itu berlangsung dalam jangka waktu yang panjang. Kebijakan fiskal dan juga moneter. Kebijakan fiskal merupakan salah satu langkah yang diambil oleh pemerintah dalam mengelola anggaran yang masuk dan juga keluar dengan baik untuk mencapai kesejahteraan pada masyarakat. Instrumen kebijakan fiskal itu meliputi yang pertama ialah anggaran belanja yang memastikan anggaran belanja dapat seimbang dalam waktu yang panjang. Kedua ialah pengelolaan terhadap anggaran. Ini dapat memastikan kestabilan antara pemasukan dan pengeluaran agar dapat berjalan. Dan yang ketiga ialah pembiayaan fungsional, bertujuan untuk meningkatkan kesempatan kerja. Dan yang selanjutnya ialah kebijakan moneter, merupakan bentuk pengendalian stabilitas nilai harga mata uang yang beredar dengan adanya pembatasan uang yang beredar di masyarakat, sehingga inflasi pun dapat ditekankan dan dapat dicegah. Instrumen kebijakan moneter itu meliputi operasi pasar terbuka atau disebut dengan open market operation, dan yang kedua ialah fasilitas diskonto, yaitu discount rate.
Dan yang ketiga adalah rasio cadangan wajib atau reserve requirement ratio. Selain tiga hal tersebut pun, pemerintah itu dapat melakukan himbauan secara moral untuk melakukan sosialisasi terhadap kebijakan moneter untuk menjaga nilai mata uang dapat stabil beredar di masyarakat. Globalisasi ekonomi. Globalisasi pada perekonomian merupakan suatu proses kegiatan ekonomi dan perdagangan yang dimana negara di seluruh dunia itu menjadi satu kekuatan pasar yang semakin terintegrasi dengan tanpa rintangan ataupun batas wilayah negaranya. Globalisasi perekonomian mengharuskan penghapusan yang terjadi pada seluruh batasan dan hambatan terhadap arus modal, barang, dan juga jasa. Globalisasi ekonomi terjadi dalam bentuk-bentuk sebagai berikut. Yang pertama ialah globalisasi produksi, di mana perusahaan dapat memproduksi barangnya di berbagai negara, yaitu membuka cabang produksi di mana-mana. Lalu ada globalisasi pembiayaan, yaitu perusahaan globalisasi yang mempunyai akses untuk memperoleh pinjaman ataupun melakukan investasi pada semua negara di dunia. Lalu ada globalisasi pada tenaga kerja, di mana perusahaan global akan mampu memanfaatkan tenaga kerja dari seluruh dunia sesuai pada kelasnya. Seperti penggunaan untuk staf profesional mungkin bisa diambil dari tenaga kerja yang telah memiliki pengalaman internasional, sedangkan buruh kasar bisa diambil dari negara berkembang. Lalu ada globalisasi jaringan informasi. Masyarakat suatu negara dengan mudah dan cepat sekarang mendapatkan informasi dari berbagai negara di dunia karena adanya kemajuan teknologi yang ada. Lalu globalisasi pada perdagangan. Hal ini terwujud dalam bentuk penurunan dan penyeragaman tarif serta penghapusan dari berbagai hambatan non-tarif. Adanya globalisasi terhadap ekonomi juga menimbulkan adanya dampak positif dan juga dampak negatif. Dampak positifnya ialah dari aspek kreativitas dan daya saing itu semakin meningkat karena semakin terbukanya pasar-pasar untuk produk-produk yang ekspor. Lalu dari aspek permodalan, ketersediaan dana itu akan semakin mudah didapatkan, akan gampang memperoleh investasi dari luar negeri. Lalu dari sisi semakin mudahnya diperoleh barang impor yang dibutuhkan masyarakat karena kan belum bisa diproduksi di Indonesia. Lalu dari aspek meningkatnya kegiatan pariwisata itu dapat menimbulkan terbukanya lapangan pekerjaan di bidang pariwisata sekaligus menjadi ajang promosi terhadap produk-produk lokal yang ada di Indonesia. Pada dampak negatifnya, kondisi ini di mana kapabilitas daya saing Indonesia itu menjadi rendah karena ketidakmampuan Indonesia dalam mengelola persaingan. Lalu ada dampak negatifnya juga membanjiri produk-produk dari luar itu masuk ke Indonesia seperti produk Cina yang akhirnya mematikan produksi yang ada di dalam negeri, sehingga warga negara Indonesia itu akan hanya menjadi buruh kasar yang bergaji murah, sedangkan pekerjaan-pekerjaan yang membutuhkan skill dan pengalaman yang cukup baik itu dikuasai oleh ekspatriat asing. BUMN, Badan Usaha Milik Negara. BUMN adalah badan usaha yang didirikan oleh pemerintah yang sebagian besar ataupun seluruh modalnya itu dimiliki oleh negara. Ciri-ciri BUMN yaitu 1. Penguasaan badan usahanya ini dimiliki oleh pemerintah. Pengawasannya pun dilakukan baik secara hierarki maupun secara fungsional itu dilakukan oleh pemerintah. Kekuasaan penuh juga dalam menjalankan kegiatannya itu berada di tangan pemerintah. Pemerintah juga berwenang dalam menetapkan kebijakan yang berkaitan dalam kegiatan usaha. Semua risiko yang terjadi sepenuhnya merupakan tanggung jawab dari pemerintah untuk mengisi kas negara juga karena BUMN merupakan salah satu sumber dari penghasilan negara yang pada dasarnya BUMN itu didirikan untuk mewujudkan masyarakat yang sejahtera di berbagai bidang. Terdapat jenis-jenis BUMN. Yang pertama adalah perusahaan perseroan ataupun persero. Perusahaan persero adalah BUMN yang berbentuk persero terbatas ataupun biasa disebut PT yang modal ataupun sahamnya paling sedikit itu dimiliki oleh pemerintah 51%.
yang tujuannya itu untuk mengejar keuntungan. Maksud dan tujuan mendirikan Persero ini ialah untuk menyediakan barang ataupun jasa yang bermutu tinggi dan berdaya saing yang kuat untuk mengejar keuntungan untuk meningkatkan nilai dari perusahaan tersebut. Lalu ada juga namanya perusahaan jawatan ataupun perjan. Perusahaan jawatan perjan sebagai salah satu bentuk BUMN yang dimiliki modalnya itu berasal dari negara. Besarnya modal perusahaan jawatan ini ditetapkan melalui APBN. Lalu ada juga yang namanya perusahaan umum ataupun Perum. Perum merupakan suatu perusahaan yang didirikan bertujuan untuk melayani kepentingan umum, tapi sekaligus mencari keuntungan. Lalu ada BUMD ataupun Badan Usaha Milik Daerah. BUMD adalah badan usaha yang sebagian ataupun seluruh modalnya itu dimiliki oleh pemerintah daerah. BUMD ini dibentuk untuk melaksanakan pembangunan yang ada di daerahnya dan meningkatkan pendapatan daerah dan menyelenggarakan kemanfaatan terhadap umum. Materi selanjutnya ialah koperasi. Koperasi adalah badan usaha yang dimana didirikan oleh sekelompok orang ataupun badan hukum untuk memenuhi kebutuhan dan aspirasi secara bersama. Koperasi ini merupakan gerakan ekonomi rakyat yang berlandaskan pada asas kekeluargaan ataupun kebersamaan dan prinsip-prinsip pada koperasi itu sendiri. Prinsip koperasi yang terbaru yang dikembangkan oleh International Cooperative Alliance atau Federasi Koperasi yang non-pemerintah internasional adalah satu, keanggotaannya itu bersifat terbuka dan sukarela. Lalu pengelolaannya pun juga bersifat demokratis dan juga ada partisipasi anggota dalam ekonomi dan kebebasan dan otonomi, lalu pengembangan pendidikan, pelatihan, dan juga informasi. Lalu juga ada prinsip koperasi menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992. Yang pertama, anggotanya itu bersifat sukarela dan terbuka. Yang kedua adalah pengelolaan dilakukan secara demokrasi dan pembagian SHU-nya itu dilakukan secara adil sesuai dengan jasa usaha dari masing-masing anggota. Dan juga ada pemberian balas jasa yang terbatas terhadap modal, ada kemandirian dan pendidikan koperasi kerjasama antar koperasi. Koperasi terbagi atas beberapa jenis. Menurut fungsinya, koperasi terbagi yaitu koperasi pembelian atau pengadaan ataupun konsumsi adalah koperasi yang menyelenggarakan fungsi pengembalian ataupun pengadaan barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan anggota sebagai konsumen akhir. Lalu ada koperasi penjualan ataupun pemasaran adalah koperasi yang menyelenggarakan fungsi distribusi barang ataupun jasa yang dihasilkan oleh anggotanya agar sampai di tangan konsumen. Koperasi produksi. Koperasi produksi adalah koperasi yang menghasilkan barang dan juga jasa yang dimana anggotanya ini bekerja sebagai pegawai ataupun karyawan terhadap yang ada di koperasi tersebut. Lalu ada koperasi jasa, adalah koperasi yang menyelenggarakan pelayanan jasa yang dibutuhkan oleh anggota, semisalnya simpan pinjam, asuransi, angkutan, dan juga sebagainya. Lalu ada jenis koperasi yang berdasarkan tingkat dan luas daerah kerjanya. Yang pertama yaitu koperasi primer. Koperasi primer ialah koperasi yang minimal memiliki anggota itu sebanyak 20 orang per seorangan. Lalu ada koperasi sekunder, yang dimana koperasi ini terdiri dari gabungan badan-badan koperasi serta memiliki cakupan daerah kerja yang sangat luas dibandingkan dengan koperasi pada primer tadi. Koperasi sekunder dapat dibagi menjadi yang pertama yaitu koperasi pusat, adalah koperasi yang beranggotakan paling sedikit ialah 5 koperasi primer. Lalu ada gabungan koperasi, adalah koperasi yang anggotanya ini minimal dari 3 koperasi pusat. Lalu ada induk koperasi, adalah koperasi yang minimum anggotanya itu adalah 3 gabungan dari koperasi. Lalu ada jenis koperasi berdasarkan status keanggotaannya. Koperasi produsen adalah koperasi yang anggotanya itu adalah para produsen barang dan jasa dan memiliki usaha rumah tangga. Lalu ada koperasi konsumen. Koperasi yang anggotanya itu para konsumen akhir ataupun pemakai dari barang atau jasa yang ditawarkan oleh para pemasok di pasar.
Lalu ada juga fungsi dan peran dari Koperasi Indonesia. Menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 Pasal 4 dijelaskan bahwa koperasi itu memiliki fungsi dan peranannya yang antara lain yaitu 1. Mengembangkan potensi dan kemampuan ekonomi anggota dan masyarakat, lalu berupaya mempertinggi kualitas kehidupan manusia. Lalu yang ketiga adalah memperkokoh perekonomian terhadap rakyat. Yang keempat yaitu mengembangkan perekonomian nasional. Yang kelima ialah mengembangkan kreativitas dan jiwa organisasi bagi pelajar bangsa. Pada intinya adalah koperasi merupakan badan usaha yang dibentuk oleh rakyat untuk rakyat yang bertujuan untuk menggapai tujuan bersama yaitu kesejahteraan bagi seluruh anggotanya. Materi terakhir ialah ekonomi kreatif. Ekonomi kreatif adalah konsep yang dimana ekonomi yang mengandalkan kreativitas dan pengetahuan dan juga ide untuk menghasilkan nilai tambah dengan melihat peluang yang ada. Dan subsektor dari ekonomi kreatif itu sendiri yang pertama ada periklanan, arsitektur, pasar barang seni, kerajinan, desain, fashion, video, film, fotografi, permainan kreatif, interaktif, musik, seni, dan penerbitan dan percetakan, layanan komputer, dan juga piranti lunak, televisi dan radio, hingga riset dan pengembangan juga termasuk dalam subsektor ekonomi kreatif. Kenapa sih harus ada ekonomi kreatif? Karena ekonomi kreatif memberikan dampak sosial yang dimana kualitas hidup masyarakat itu dapat menjadi lebih meningkat. Lalu kontribusinya terhadap ekonomi negara pun cukup signifikan, dimana pendapatan negara pun akan menjadi lebih meningkat. Dan juga iklim bisnisnya pun juga menjanjikan karena dapat membuka lapangan pekerjaan dan berdampak kepada sektor bisnis lain. Dan juga memunculkan citra dan identitas bangsa dapat dikenali oleh orang luar karena mempromosikan budaya yang ada dan menarik turis asing untuk dapat masuk ke dalam negeri. Lalu ada sumber daya yang terbarukan. Ekonomi kreatif dapat menciptakan penemuan-penemuan terbaru yang dapat bermanfaat bagi masyarakat. Di ekonomi kreatif pun juga terdapat permasalahan dan juga tantangan jika orientasi kebijakan hanya untuk membina potensi ataupun merawat potensi kreatif penduduk Indonesia sehingga bernilai ekonomi, maka ekonomi kreatif sebagai nomenklatur dalam suatu struktur pemerintahan menjadi relevan. Tetapi apabila orientasinya tidak sekedar hanya menumbuhkan potensi ekonomi dari kegiatan kreatif penduduk, namun lebih untuk mendobrak kegiatan produktif dari penduduk agar lebih kreatif menjadi suatu industri tersendiri yang kuat dan besar dan mampu menyumbangkan PDB yang signifikan, maka tentu saja yang tepat adalah dengan menggunakan nomenklatur industri kreatif. Kreativitas yang dituntut di dalam ekonomi kreatif itu bukan hanya sekedar untuk memodifikasi atau merubahkan sesuatu hal yang lama menjadi yang baru, tapi untuk menciptakan sesuatu hal yang baru. Baik teman-teman sekalian, dapat kita lihat berbagai macam sektor penggerak ekonomi di Indonesia, mulai dari BUMN, koperasi yang didirikan oleh rakyat untuk rakyat juga, lalu hingga ekonomi kreatif yang diharapkan ini ada di tengah-tengah masyarakat untuk mendukung pertumbuhan ekonomi Indonesia. Jadi, sistem ekonomi Indonesia itu pada dasarnya berlandaskan kepada nilai-nilai yang ada di Pancasila. Tetap ada paham kapitalis yang dimana mengejar keuntungan itu berguna untuk dapat terus bergerak maju ke depan, tidak stuck di situ saja. Jadi dapat tumbuh menjadi lebih baik terus ke depannya. Namun dengan tetap memperhatikan nilai-nilai keadilan yang merata untuk seluruh rakyat Indonesia. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya Risandi, mohon maaf apabila ada salah, baik dari kata, tindakan yang disengaja ataupun tidak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.